kekudusan-Mu Bapa. Allah yang kudus.
Saat pagi ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Oh, kami datang mohon ampun segala kekurangan kelemahan kami. Ampuni, sucikan, layakan kami Tuhan. Mengampiri tanpa kudus-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu saat ini Tuhan. Urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba Tuhan mampu sampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami. Menyucikan, mengubahkan, membaharui, semakin layak di hadapan-Mu Tuhan. Urapi juga kami semua, baik di sini yang mengikuti lewat secara langsung, siaran tunda setiap telinga yang sempat mendengar. Urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda hati yang lemah lembut, yang rendah hati Tuhan, menjadi tanah yang baik dan subur, sehingga benih firman-Mu boleh bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis Tuhan. Persembahkan semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya firman Roh Kudus menyucikan, melayakkan kami, mendorong, menggairahkan kami naik ke gunung-Mu yang kudus Tuhan. Naikkan doa penyembah menjadi penyembah yang benar sampai penyembah yang sempurna ya Tuhan. Firman dan Roh Kudus, kami percaya juga dua tangan Tuhan terulur bagi kami, menolong, memulihkan, mengangkat dari setiap keterpurukan, kemerosotan yang dialami hari-hari ini Tuhan, untuk memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, memberi kemenangan, menghapus segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sampai suatu waktu kemustahilan tertinggi menjadi sama, sempurna, mulia Tuhan, layak menjadi mempelai wanita Tuhan. Kuasa-kuasa iblis menggoda merintangi saat kami membaca, mendengar firman, menyembah Engkau Tuhan, lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, saat main-main. Kami semua dalam Yesus pergi, dalam Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, mohon belas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin.
Salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati, dikasih oleh Tuhan, kembali pagi ini kita datang sujud di bawah kaki Tuhan, membaca, merenungkan firman, dan kita akan sujud menyembah Tuhan. Puji Tuhan, kita lanjutkan pembacaan Alkitab dalam Injil Markus pasalnya yang ke-12. Kita akan bagi 2 kali pembacaan. Kita akan baca pagi ini ayat 1 sampai ayat 27. Markus pasal 12 ayat 1 sampai 27. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang mempunyai saudara laki-laki, maka jika seorang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara yang pertama kawin dengan
seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitu seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat, justru kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang Semak Duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Bukankah ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup? Kamu benar-benar sesat. Ya, puji Tuhan. Ya, bacaan kita pagi ini ada 3 perikop yang kita baca pagi ini. Ini menunjuk ya, Allah Tritunggal. Ya, ini tujuan akhir pengikutan kita kepada Tuhan, ya, untuk bisa menjadi sama seperti Allah Tritunggal, yang menjadi sama seperti Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, ya, mempelai pria surga. Ya, ini yang harus kita perjuangkan hari-hari ini dalam pengikutan kita, ibadah pelayanan kita kepada Tuhan, untuk ya satu waktu bisa menjadi sama, sempurna, atau kembali ke gambar dan rupa Allah, ya, seperti manusia pertama diciptakan. Tapi oleh karena dosa semua telah rusak, ya, gambar kemuliaan Tuhan telah rusak, ya, sehingga manusia dibuang ke dunia yang terkutuk ini. Ya, sampai kalau tidak, ya, tetap gambar itu rusak, tidak kembali ke gambar yang semula, maka manusia akan dibuang lagi ke dalam lautan api, terkutuk selamanya, binasa untuk selamanya. Tapi oleh kemurahan Tuhan, ya, oleh korban Kristus, ya, kita diberi kesempatan. Manusia yang berdosa, yang sudah rusak ini, ya, diberi kesempatan untuk kembali ke gambar semula, ya, ke gambar, ya, yang sama seperti Allah Tritunggal, ya, untuk kehidupan kita bisa kembali ke Firdaus, ya, sampai nanti akan mendiami di mana tempat Allah berada, di situ kita berada untuk selama-lamanya. Nah, untuk bisa menjadi sama seperti Allah Tritunggal, nah, di sini kita melihat syarat-syaratnya, ya, syarat untuk kita bisa menjadi sama seperti Allah Tritunggal, kembali ke ciptaan semula. Ya, syarat yang pertama, ya, sesuai bacaan kita pagi ini, dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, ini, ya, menunjuk pada, ya, penghargaan atas korban Kristus untuk menjadi sama seperti Allah Tritunggal. Maka syarat yang pertama adalah kita menghargai, ya, menghargai korban Kristus, bersama dengan mengalami pengalaman salib, pengalaman kematian bersama Tuhan. Ya, sini kita membaca bagaimana perumpamaan, ya, tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang, ya, membunuh, ya, semua orang suruhan yang disuruh oleh pemilik kebun anggur itu. Ya, jadi, ya, Tuhan, ya, menunjuk di sini bagaimana pihak dari orang-orang Yahudi, ya, bangsa Israel pada waktu itu yang menolak kedatangannya. Ya, pemilik kebun anggur itulah Allah Bapa yang mengutus, ya, sampai kepada anak yang tunggal, ya, kepada penggarap kebun anggur, tapi ternyata dibunuh. Nah, itulah, ya, yang sudah terjadi, ya, ya, bagaimana Yesus yang datang ke dunia ini, ya, telah menderita sampai mati, ya, sebagai salib. Ya. Untuk apa? Ya, untuk memberikan kita
ya kesempatan. Ya, dia rela. Di sini kita membaca batu-batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ya, dia rela dibuang, dia rela mati di kayu salib untuk menjadi batu penjuru. Ya, suatu pembangunan rumah rohani, pembangunan tubuh Kristus menjadi dasar. Ya, batu penjuru itu pondasi, dasar, batu pertama yang menjadi pondasi suatu rumah, sehingga rumah itu bisa terbangun. Jadi Yesus telah memberikan kesempatan bagi kita untuk kita bisa kembali kepada ciptaan semula, lewat pembangunan tubuh Kristus, untuk menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Jadi mulai dari syarat yang pertama adalah kita menghargai korban Kristus, mengalami pengalaman kematian bersama Tuhan, yaitu prakteknya menempatkan Yesus sebagai batu penjuru dalam hidup kita. Nah, ini praktek yang pertama, untuk menjadi sama seperti Tuhan, kembali ke ciptaan semula. Kita harus menghargai korban Kristus yang sudah rela dibuang, dia rela mati di kayu salib untuk menjadi batu penjuru bagi kita. Nah, sekarang kita, gereja Tuhan, kita menempatkan dia. Dia sudah jadi batu penjuru, sekarang tinggal kita mau pakai atau dibuang lagi. Nah, jadi kalau sudah ada batunya kemudian tidak dipakai, kan percuma. Berarti sia-sia pengorbanan Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan sama dengan menyalibkan dia untuk kedua kalinya, dibuang lagi, mau disalibkan lagi. Sudah dibuang pertama kali, sudah disalib satu kali, kemudian dibuang lagi, mau disalib lagi kedua kali. Itu tidak akan terjadi. Yesus cuma satu kali saja disalib, tidak ada yang kedua, apalagi ketiga dan seterusnya. Kalau ada yang kedua berarti itu hukuman, bukan dia tapi kita yang akan disalib. Kita akan dihukum dan binasa untuk selamanya, dibuang ke dalam lautan api. Sudah dibuang ke dunia, dibuang lagi ke dalam lautan api. Nah, ini sebabnya biar kita memperhatikan, kita menjunjung tinggi, menghargai pengorbanan Tuhan lewat kita mengalami pengalaman kematian bersama dia, yaitu menempatkan Yesus sebagai batu penjuru dalam hidup kita. Menempatkan Yesus sebagai batu penjuru. Nah, Yesus itu sama dengan firman, logos. Yesus sama dengan firman, logos, atau firman pengajaran yang benar. Ditempatkan sebagai batu penjuru, batu pondasi, bangunan rumah rohani atau pembangunan tubuh Kristus. Jadi menempatkan Yesus sebagai batu penjuru itu sama dengan menempatkan firman pengajaran menjadi dasar hidup kita. Haleluya. Menjadi dasar, berarti itu menjadi suatu pegangan. Kalau dalam rumah, dasar itu pegangan rumah itu. Kalau dasar tidak kuat, rumah itu nanti mau bagaimanapun tingginya, bagusnya, begitu gempa sedikit sudah retak sampai hancur, roboh. Tapi kalau pondasinya kuat, dasarnya kuat, dia akan menjadi bangunan yang kokoh. Jadi dasar itu sama dengan pegangan hidup kita. Jadi kita menempatkan Yesus sebagai batu penjuru, berarti artinya kita menempatkan firman pengajaran menjadi dasar hidup kita, menjadi pegangan dalam hidup kita. Atau dengan kata lain, kita berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Nah, ini menempatkan Yesus sebagai batu penjuru. Tempatkan dia menjadi dasar dalam hidup kita, menjadi pegangan dalam hidup kita. Kita berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, untuk bisa berpegang teguh pada firman pengajaran, ini membutuhkan apa? Membutuhkan yang namanya pengorbanan. Membutuhkan pengorbanan. Nah, di ayat 13 sampai ayat 17 gitu. Ada lagi yang mencobai Tuhan.
dengan suatu pertanyaan, bolehkah kami membayar pajak kepada kaisar? Nah, itu cuma ya mencari-cari kesalahan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan salah jawab, nah mau dihadapkan kepada kaisar, ya, dipersalahkan. Tapi kita melihat hikmatnya Tuhan di sini. Ya, bawakan kepadaku 1 dinar. Ya. Dan Yesus bertanya, ini gambar dan tulisan siapa ini? Di dinar ini, di mata uang ini. Gambar dan tulisan kaisar. Lalu Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya, di sini ya menunjukkan kepada kita semua bahwa ya kita harus berkorban. Jadi orang yang bertanya ini orang yang pelit semua, orang yang kikir semua. Ya, pura-pura bertanya. Karena mereka sudah tahu harus memberikan itu. Ya, tapi karena kikir, nah, ya, sehingga ya, maunya Tuhan jawab jangan dosa kasih. Ya. Dan lagi itu untuk mempersalahkan Tuhan. Jadi selain mereka kikir, ya, terikat dengan uang, ya, mereka juga mau mempersalahkan Tuhan. Nah inilah ya hidup manusia di muka bumi ini yang tadi sudah kehilangan gambar rupa Allah. Ya, sudah hidup di dalam dosa-dosa, sehingga sudah terikat dengan dunia ini, terikat dengan uang yang akan memuncak nanti kepada antikris, ya, yang akan memegang kendali atas uang di seluruh dunia ini. Tidak boleh ada yang membeli menjual kalau tidak menerima cap nama. Itu arahnya. Ya, arahnya kehidupan yang terikat dengan uang kepada antikris, menjadi sama seperti setan. Ya, yang akan nanti dibuang ke dalam lautan api. Ya, jadi ini ya menjadi suatu pelajaran bagi kita untuk kita hari-hari ini bisa memberi, berkorban. Itu tadi, untuk berpegang pada firman pengajar itu membutuhkan pengorbanan, membutuhkan pengorbanan. Ya, orang yang berpegang teguh semakin erat pegangannya pada firman, dia akan berkorban apapun juga. Ya, untuk firman pengajaran, untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus, dia akan korbankan apapun. Ya. Apapun kita harus korbankan untuk pelayanan, untuk ya firman pengajaran yang benar, yang kita taati, ya, yang kita ya haleluya, ya pertahankan atau pegang dengan tekun, dengan setia sampai garis akhir. Itu membutuhkan pengorbanan. Ya, korban apapun, ya, apapun harus dikorbankan untuk berpegang pada firman pengajaran, untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Waktu, tenaga, pikiran, perasaan, harta, apapun, ya, apapun yang dalam hidup kita, ya, kita harus korbankan ya, untuk pegangan kita semakin erat pada firman pengajaran. Semakin kita taat, semakin kita setia pada pengajaran, ya, tidak sampai longgar, mulai lemah, nah, akhirnya begitu lepas sudah jatuh. Ya, itu karena sudah tidak lagi berkorban, ya, tidak mau lagi berkorban, ya, menjadi kehidupan yang ini seperti orang Yahudi yang bertanya, pikir terikat dengan uang. Ya, haleluya, sehingga tidak bisa berkorban, tidak bisa korban waktunya. Nah, ya, soal waktu saja pelit dengan Tuhan, ya, untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya, soal waktu saya seringkali ya, orang yang sudah terikat dengan uang, selalu saya katakan bahwa ya, kita bisa lihat soal waktu saja dia sudah perhitungan dengan Tuhan. Ya, datangnya lambat, ya, dan ibadah juga itu ya tidak fokus, tidak sungguh-sungguh. Ya, padahal dalam satu hari 24 jam, ya, waktu untuk Tuhan ya paling cuma 2 jam atau 3 jam paling tinggi. Ya, sementara waktu untuk kita ya itu masih ada 20 jam, 21 jam. Ya,
Tapi yang 2 jam ini, 1 jam ini, 3 jam ini masih saja di kurang-kurangin lagi. Ya. Nah ini ya, biar kita sungguh-sungguh perhatikan. Ya, biar pengorbanan kita adalah pengorbanan yang sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah. Ya seperti itu, pondasi itu harus kuat. Jangan setengah-setengah. Ya, harus benar-benar kuat. Pegangan kita harus kuat. Dengan pengorbanan, ya, seperti orang yang buat pondasi supaya kuat, dia harus berkorban. Dan kalau cuma membuat asal-asalan, ya sudah, langsung bangun saja. Ya, bangun saja. Ya, tapi ya jelas tidak akan kuat. Tapi kalau orang yang membangun dengan ya, perhitungan yang matang, ya, untuk bangunan yang bisa kuat, nah, dia harus gali tanah. Ya, dia gali tanah, kemudian ambil batu, ya, yang terbaik untuk membuat pondasi yang kuat. Jadi memang membutuhkan pengorbanan, ya, pengorbanan yang sungguh-sungguh yang terbaik. Bukan sekali lagi, bukan setengah-setengah. Berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Ya, tenaga apa yang kita bisa berikan. Ya, harta yang kita bisa berikan. Ya, kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Ya, menjelang ya pembangunan tubuh Kristus ini mencapai kesempurnaan seperti pembangunan tabernakel di dalam Keluaran pasal 25 sampai 40. Bagaimana orang Israel terus berkorban, ya, berkorban sampai cegah, sudah, seboleh, secukup, bahkan lebih, sudah di stop. Ya, jadi jangan sampai nanti kita sudah di stop baru, saya mau kasih ini, ya, sudah terlambat. Ya sudah terlambat. Ini kesempatan hari-hari, ya, sebelum pembangunan ini akan selesai. Ya, masih dibutuhkan pengorbanan. Ya, dibutuhkan pengorbanan. Ya. Dan kita harus berlomba-lomba, sebab banyak orang ya, berlomba-lomba untuk beri waktu, beri tenaga, beri harta, ya, beri apapun yang dia miliki untuk pelayanan. Ya, sementara kalau kita hanya santai-santai saja, baru ya di detik-detik terakhir, baru sadar, baru ya sudah tutup, ya, sudah tidak ada kesempatan. Ya, jadi kesempatan ini, hari-hari ini, ya, kesempatan yang singkat, ya, biar kita gunakan dengan sebaik-baik. Ya, ada waktu untuk ibadah, yuk ibadah. Ya, gunakan waktu untuk beribadah, melayani Tuhan. Apa yang bisa kita korbankan untuk pelayanan, kita lihat apa. Mungkin butuh tenaga ini, ya, lakukan untuk pelayanan. Apa yang kurang dalam pelayanan, ya saya mau kasih ini, bantu ini, bantu itu. Ya, ya jangan kita egois. Ya, jangan hanya untuk kepentingan daging, kepentingan ini, itu. Ya, nomor satu kan pelayanan hari ini. Peganganmu kuat pada pengajarannya. Ya, supaya semakin kuat kita, ya, harus berkorban apapun yang kita miliki. Ya, kita tanya pada diri kita, apa yang bisa saya korbankan untuk Tuhan? Apa yang bisa saya beri untuk Tuhan? Ya, mungkin tidak punya uang, punya tenaga. Tidak punya uang, punya waktu, punya skill, apa saja. Ya, haleluya. Kalau punya uang, ya berikan untuk Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, sangat dibutuhkan hari ini. Sekecil apapun yang kita korbankan, itu berharga, itu pembangunan tubuh Kristus. Ya, tapi kalau ya tadi ya, sudah di stop, mau bagaimanapun kau mau kasih, ya, mungkin seluruh hartamu, ya, mau dikasih itu. Tapi kalau sudah ya, dihentikan, ya, sudah ditutup kesempatan, ya, mau gimana gitu, sia-sia. Ya, sia-sia semua. Ya, sekarang ini sekecil apapun yang kita korban itu berharga untuk membangun tubuh Kristus. Ya, biar kita gunakan kesempatan untuk berkorban apapun yang kita miliki. Jadi sekali lagi kita bertanya pada diri kita, apa yang bisa saya lakukan untuk tubuh Kristus? Apa yang bisa saya lakukan untuk pelayanan hari-hari? Ya, saya mau lakukan itu untuk pelayanan.
Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, ini orang yang semakin ya pegang pada pengajaran, mengalami pengalaman salib, pengalaman kematian. Ya, memang ya pengalaman kematian itu sekali membutuhkan pengorbanan. Ya, tapi sudah itu sudah. Ya, syarat yang kedua ini kita akan alami apa? Kuasa kebangkitan. Nah, jadi kalau mau ya, masuk pengalaman kematian, maka pasti ada kebangkitan. Ya, sebab itu jejaknya Tuhan. Karena kita mau sama seperti Tuhan. Nah, ya, Yesus mati dan bangkit. Nah, kita mengikuti Dia. Mau jadi sama seperti Dia. Mati juga bangkit. Jadi tidak mati terus, mati ya selamanya. Tidak, mati pasti bangkit. Kalau ikut Tuhan. Tapi kalau bukan ikut Tuhan, ya itu memang mati seterusnya. Sampai mati 2 kali, itu kematian kedua di lautan api sampai selamanya. Tapi kalau kita ikut Tuhan, ya, untuk menjadi sama seperti Dia, pengalaman kematian, pegang teguh firman pengajaran, dalam pengorbanan yang dilakukan, yang sungguh-sungguh hari-hari ini, oh pasti ada pengalaman kebangkitan bersama Tuhan. Ya, di ayat yang ke-18 sampai ayat 27, nah sila kita melihat. Ya, tadi orang Farisi, ya, orang Herodian, ya, sekarang orang Saduki. Ya, orang Saduki yang tidak percaya pada kebangkitan. Nah, inilah kehidupan yang terikat. Tadi ya, orang Farisi, orang Herodian itu terikat dengan uang. Terikat dengan uang. Ya. Nah, ini orang Saduki ini terikat dengan daging. Ya, terikat dengan daging, hawa nafsu daging. Jadi ini sudah sama-sama itu. Daging, ya apa, uang, daging, ya dunia itu ikatan setan, setan Tritunggal. Ya. Jadi kebalikan dari Allah Tritunggal. Jadi kalau tidak menjadi sama seperti Allah Tritunggal, ya itu setan Tritunggal. Ya, naga dengan dosa-dosa, ikatan akan dosa. Ya. Antikris, uang, ya. Naga apa? Nabi palsu, daging. Ikatan daging. Nah, jadi daging dosa dunia. Nah, itu dari setan. Nah, di sini kita melihat ya orang Saduki yang tidak percaya pada kebangkitan, sehingga dia memacu manusia ya, hidup seperti seperti binatang yang hanya mengikuti naluri. Ya, binatang itu cuma punya naluri. Apa naluri binatang? Makan, besar, kawin. Nah, itu naluri binatang. Makan, sayang makan, mau cari makan, bagaimanapun asal dapat makan. Sudah besar ya kawin, apa saja, kawin dengan siapa saja. Kan? Begitu kan binatang. Ya, itu orang yang tidak percaya kepada kebangkitan. Hidup ini cuma satu kali, nikmati ya, sampai gitu. Nanti kalau sudah mati, selesai. Ya. Nah, itu orang yang tidak percaya pada kebangkitan. Hidupnya di dunia ini dia hanya gunakan untuk mengejar hawa nafsu dan keinginan daging. Ya, dosa makan minum, kawin mengawinkan, itu seperti binatang itu. Hanya makan, ya, minum, kemudian kawin mengawinkan. Ya, sudah kawin dengan ini, besok-besok dengan induknya, dengan anaknya yang sudah besar. Ya, begitu terus. Ya, itulah dia. Binatang dengan nalurinya. Ya, kalau manusia tidak percaya pada kebangkitan, sama sudah seperti binatang. Ya, yang hanya menggunakan hidup ini untuk mengejar keinginan daging, memuaskan keinginan daging. Ya, sampai itu hidup dalam dosa-dosa, puncaknya dosa. Makan, minum, kawin. Ya, yang jelas ya, itu akan membawa kepada kebinasaan. Tidak ada kebangkitan yang pertama, yang ada apa? Kebangkitan kedua di lautan api. Hanya itu dibuang. Memang dia akan mati. Dia mati tapi akan dibangkitkan nanti pada kebangkitan kedua. Bangkitannya itu dibuang dalam lautan api. Hanya untuk menderita selamanya. Ya, sebabnya mari. Ya, sudah ada pengalaman kematian. Nah, sekarang syarat kedua, masuk dalam pengalaman kebangkitan bersama dengan Tuhan. Ya, masuk dalam pengalaman kebangkitan bersama dengan Tuhan. Ya, apa
prakteknya, ya, pengalaman kebangkitan. Praktek pengalaman kebangkitan bersama Tuhan adalah menjadi kehidupan yang selalu mengalami kebangunan rohani, ya, mengalami kebangunan rohani seperti dikatakan dalam surat Efesus. Mari kita baca saja lebih jelas Efesus pasal yang kelima ayatnya yang ke-13. Efesus pasal 5 ayat 13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kemudian perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, hari-hari kita hidup di dunia ini adalah hari-hari yang semakin, ya, bertambah dalam kejahatan, dosa, kejahatan, kenajisan. Tadi kejahatan dikatakan uang, orang Farisi, Herodian. Nah, kenajisan inilah orang Saduki. Ya, kenajisan dosa makan minum, kawin mengawinkan. Inilah hari-hari ini yang semakin jahat, semakin najis, menuju kepada hukuman yang akan, ya, dijatuhkan Tuhan atas dunia ini. Sebabnya perhatikanlah, ya, dengan saksama bagaimana kita hidup. Pergunakanlah, ya, hari-hari yang jahat itu semakin hidup, ya, dalam kebenaran, dalam kehendak Tuhan, ya, mengalami kebangunan rohani. Bangunlah kamu yang tidur, bangunlah, bangkitlah dari antara orang mati. Jadi pengalaman kebangkitan sama dengan kebangunan rohani, sama dengan apa? Berjaga-jaga. Ya, berjaga-jagalah, kamu tidak tahu akan hari, akan saatnya. Ya, selalu bangun, ya, selalu berjaga-jaga, sehingga kapanpun Tuhan datang kita siap untuk mengalami satu lagi pengalaman. Itu apa? Pengalaman kemuliaan. Setelah pengalaman kematian, kebangkitan pasti ada kemuliaan. Jadi di kebangkitan ini kita harus berjaga-jaga, supaya, ya, kapan waktunya Tuhan nyatakan kemuliaan, kita siap terima kemuliaan bersama Tuhan. Ya, jangan sampai mau dipermuliakan, malah tidur orangnya. Loh, bagaimana dipermuliakan? Orang tidur. Ya. Orang yang dipermuliakan adalah orang yang selalu berjaga-jaga. Begitu waktunya tiba, ya sudah siap. Siap dipermuliakan. Baik mengalami kemuliaan, ya, secara jasmani di dunia ini lewat mujizat, ya, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan menghapus segala kemustahilan, itu kemuliaan yang Tuhan berikan di dunia ini. Sampai nanti ketika Dia datang, saat tiba Dia datang kembali, ya, mempermuliakan kita di awan-awan 1000 tahun sampai Yerusalem. Jadi, ya, dalam menantikan kemuliaan itu kita harus selalu berjaga-jaga, selalu berjaga, selalu mengalami kebangunan rohani, ya, hari-hari ini. Khususnya, saudara, berjaga-jaga. Injil Matius pasal 25. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Dari hari-hari ini kebangunan rohani kita, ya, khususnya, ya, di dalam doa penyembahan. Berjaga-jaga di dalam doa penyembahan. Orang yang sungguh-sungguh berjaga-jaga dalam doa penyembahan, ya, itu berarti, ya, dia sudah berjaga-jaga dalam hal yang lain. Ya, sebab doa penyembahan itu yang paling tinggi dalam tabernakel, mesbah dupa. Kalau sudah ada mesbah dupa, pasti ada juga ini, pelita emas dan meja roti. Ya, sudah berjaga-jaga dalam doa penyembahan, berarti dia juga sudah berjaga-jaga di dalam penggembalaan, ya, dalam ketekunan, ya, sudah terangkan ketekunan di dalam 3 macam ibadah. Untuk mencapai ketekunan dalam doa penyembahan yang tertinggi, ya. Jadi ini kita harus lakukan, berjaga-jaga dalam doa penyembahan, mulai dari penggembalaan, kesetiaan kita dalam penggembalaan itu disucikan terus sampai kita hanya menyembah Tuhan, selalu menyembah Tuhan, ya, selalu menyembah Tuhan. Ya, ini kehidupan yang selalu siap
Ya, selalu menaikkan doa penyembahan. Ya, haleluya. Berjaga-jaga di dalam doa penyembahan. Ya, sehingga terjadi keubahan. Dalam doa penyembahan terjadi keubahan, proses perobekan daging. Ya, dari manusia daging menjadi manusia rohani. Jadi semakin kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, semakin keubahan itu kita alami. Semakin nyata. Ya, sehingga di waktu ya, yang Tuhan sudah tetapkan, siap, orang ini siap untuk dipermuliakan. Ya, baik di dunia ini. Ya, tadi lewat mujizat jasmani. Ya, sampai nanti dipermuliakan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jadi ini kita harus lakukan hari ini. Ya, berjaga-jaga terus dalam doa untuk menantikan kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Ya, seperti ada pujian yang kita pujikan itu. Ya, hanya sujud di bawah kaki Tuhan hingga kemuliaan nyata bagiku. Nah, ya, saat-saat dalam penyembahan itu saat-saat yang terindah dalam hidup kita. Kenapa? Kita sedang menantikan kemuliaan dari Tuhan. Ya, tinggal menanti kemuliaan dari Tuhan. Ya, makanya jangan sampai itu tadi tertidur. Jangan sampai saat menyembah malah ya, Tuhan sudah mau tolong, orangnya tidur, nggak jadi lagi. Ya, mau ditolong, aduh tidur, aduh nggak jadi. Nah, begitu tangan Tuhan sudah terlalu, nah kita berjaga-jaga, siap. Berarti siap terima kemuliaan bersama Tuhan. Jadi tinggal tunggu waktu saja. Ya, itu hanya soal waktu saja. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan tentunya, bukan waktu kita. Ya. Menunggu kemuliaan itu tinggal soal waktu dari Tuhan yang Tuhan tentukan. Apakah sudah siap? Orang ini sudah siap? Ya, itu hanya Tuhan itu. Ya, makanya doa penyembahan itu ada ukurannya. Wahyu pasal 11. Bangunlah, ukurlah baik suci Allah dan mezbah, doa penyembahan. Itu yang diukur hari-hari. Tuhan mengukur doa penyembahan kita. Ya, sudah sampai di tahap yang tahap yang bagaimana Tuhan sudah mau nyatakan kemuliaan itu hanya Tuhan yang tahu. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Makanya kita terus berjuang, berjaga-jaga dan berdoa. Oh, haleluya. Sampai kemuliaan Tuhan nyata ya atas hidup kita di dunia ini, sampai nanti kemuliaan di awal-awal kembali serupa segambar dengan Dia dalam kemuliaannya, untuk bertemu dengan Dia di awal-awal 1000 tahun berkerajaan dan di Yerusalem untuk selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti, kita terus berjuang dalam pengalaman kematian, pengalaman kebangkitan bersama, menanti saatnya untuk dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Tuhan menolong kita semua, Tuhan memberkati kita. Mari kita datang pada Tuhan. Masuk ke hadirat-Mu, ke tempat kudus-Mu. Gitu. Haleluya. Tempat kudus-Mu, Tuhan, tiada katakan selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah, saat-saat ini, saat-saat, oh alangkah indahnya Tuhan, alangkah indahnya Tuhan, bersamamu selalu, bersamamu selalu, memuji dan menyembah. Memuji dan menyembah-Mu, Engkau Tuhan, puji dan Engkau Tuhan, kemuliaan
kemuliaan. Engkau Tuhan, kemuliaan kekudusan-Mu, kekudusan penuhi tempat ini, penuhi tempat ini. Oh, ku sembah Kau dalam baik-Mu Tuhan. Ku sembah Kau dalam baik-Mu, tersungkur di kaki, ku tersungkur di kaki, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam-Mu. Ku sembah Kau dalam baik-Mu, haleluya. Ku sembah Kau dalam baik-Mu, tersungkur, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata denganmu. Haleluya. Kekudusan Tuhan menjadi bahagia di hidup kami semua. Dalam pengalaman kematian bersama Kau, oh haleluya. Kesungguhan kami dalam berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Pengorbanan yang terus dilakukan untuk taat pada firman setia, semakin disucikan dari hari ke hari. Oh haleluya. Kita mengalami pengalaman kebangkitan bersama, selalu berjaga-jaga bersama. Lagi pun khususnya dalam doa kami, berjaga-jaga dalam doa kami, selalu mengalami kemampuan rohani, tidak tidur, hanya berjaga-jaga, menyembah. Oh, merasakan betapa bahagianya, alangkah indahnya kami bersama Kau saat kami menyembah Kau sungguh-sungguh. Oh, betapa bahagianya menantikan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, hingga kemuliaan-Mu nyata Tuhan. Haleluya. Hanya menyembah-Mu, hanya memuja.
Yesus, haleluya. Yesus, haleluya.
Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janji, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia sangat mengerti, Dia sangat mengerti. Haleluya. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi, yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari kita bangkit oleh Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Saat kita berjaga-jaga menyembah Dia, samari kita memandang Dia, matanya tertuju kepada berharap, hanya percaya kepada, maka mata Tuhan yang penuh belas kasih juga tertuju kepada kita, memandang dengan penuh belas kasih, khususnya kepada kehidupan sungguh-sungguh tidak mampu, tidak berdaya. Maka siapapun yang Dia alami dalam hidupnya, bagi semua persoalan, semua pergumulan, berat, penderitaan, kemustahilan, Tuhan sangat mengerti, sangat peduli. Karena Tuhan melihat keadaan kita, Dia merasakan apa yang kita rasakan. Hanya satu saja yang Dia minta, kita tetap berjaga-jaga menyembah Dia sampai kemuliaan Tuhan yang datang, sampai mujizat Tuhan yang lagi mari yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, hanya menyembah Tuhan,
akan bersama dengan Engkau dalam kemuliaan yang Kau sediakan bagi kami. Aku yang melihat kami semua, Dia hanya memandang Engkau. Maka Tuhan, matamu juga memandang, melihat kami semua. Pagi ini Tuhan, umatmu semua, Aku melihat semua Tuhan, seluruhnya Tuhan, tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Aku melihat semua, Aku yang sangat mengerti, sangat peduli dengan keadaan kami semua. Apa yang sedang kami alami hari-hari ini, persoalan, pergumulan, berat, semua kemustahilan. Dipercaya kemuliaan-Mu akan dinyatakan bagi kami, kuasa mujizat-Mu akan dinyatakan bagi kami semua. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih, terima kasih. Sebab tidak akan pernah berhenti terus percaya padamu, tidak akan pernah berhenti untuk menyembah-Mu Tuhan. Berjaga-jaga dalam doa penyembahan kami, terus mengalami kebangunan rohani sampai kemuliaan-Mu nyata dalam setiap hidup kami semua. Sebabnya sekali lagi, inilah kehidupan kami semua, dengan berbagai Tuhan, masalah pergumulan dihadapi, sungguh-sungguh membuat kami tidak mampu, tidak berdaya Tuhan. Hanya memandang Engkau dengan penuh belas kasihan, berseru berserah kepadamu Tuhan. Tuhan dan Tuhan, hanya mengharapkan uluran tangan daripada Tuhan. Engkau yang juga melihat dengan penuh belas kasih bagi kami untuk menyatakan kemuliaan, kuasa mujizat-Mu Tuhan dalam setiap pergumulan dihadapi, baik secara pribadi, pergumulan dalam nikah Tuhan, dalam pekerjaan, studi, masa depan, apapun yang dialami umat-Mu saat ini. Engkau yang melihat dan menolong semua. Tepat waktu, tidak pernah terlambat Tuhan. Pertolongan-Mu selalu tepat dan selalu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, serahkan semua perkara kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan, pergumulan dalam pelayanan, pembalaan di sini yang di Palu, serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh-sungguh sangat mustahil dihadapi hari-hari ini Tuhan. Sarana fasilitas pelayanan dibutuhkan, membangun rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, hanya memohon kemurahan, memohon belas kasihan, dan Kau menyatakan kemuliaan-Mu, kuasa mujizat-Mu Tuhan, memerintahkan berkat-Mu digunakan dalam pelayanan, pembangunan tubuh-Mu Tuhan, baik di tempat ini yang ada di Palu juga menjadikan tempat bagi beribadah melayani Engkau. Kami serahkan dalam tangan, tidak akan pernah berhenti untuk berseru menyembah Engkau sampai mujizat-Mu nyata Tuhan, sampai kemuliaan-Mu Engkau nyatakan, terutama untuk mempermuliakan kami semua Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu dan umat-Mu yang gembalakan hari ini untuk satu waktu kepada kami dipermuliakan di dalam Tuhan. Oh, kemuliaan bersama dengan Engkau di awan-awan yang bermain sepanjang 1000 tahun sampai kota Yerusalem. Itulah yang kami rindukan, kemuliaan yang sesungguhnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas juga pelayanan di tempat yang lain, pelayanan para hamba-hamba-Mu, melayani pekerjaan Tuhan di kota, di desa, di pelosok sekalipun, dimanapun dalam pelayanan seluruh Indonesia, seluruh dunia ini Tuhan. Berkati semua pelayanan mereka Tuhan, kuatkan semua pelayanan, pakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus hari-hari Tuhan. Ibadah fellowship yang diadakan hari-hari ini, ibadah persekutuan tubuh Kristus, baik yang di Medan yang terdekat Tuhan, di Malaysia Tuhan, tolong semua Tuhan, beri hikmat, bukan rasa firman-Mu, hamba-Mu Pendeta Wijaya Hendra, kekuatan keselamatan Tuhan berikan kepada hamba. Panitia semua Tuhan, tolong Engkau campur tangan semua Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga Sinode GPT Tuhan, tolong masalah yang terjadi Tuhan, yang juga campur tangan menyelesaikan semua jadi baik Tuhan. Organisasi dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, seluruh AMB di dalamnya dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pemerintah kami dalam hal ini Tuhan, hakim yang akan memutuskan perkara Tuhan akan memberikan hikmat, rasa takut akan Tuhan, keadilan
benar-benar memutuskan sesuai kehendak-Mu, semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Berkati pemerintah kami, Tuhan, pemimpin-pemimpin di bangsa ini, Tuhan, dari pemerintahan pusat sampai di daerah, dari Bapak Presiden, Wakil para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Tuhan, camat sampai pemerintahan di desa. Desa kami Taufiat Tambu, Tuhan berkati pemimpin, kepala desa dan semua perangkat desa, Tuhan berkati. Pemimpin-pemimpin di negara ini beri hikmat, rasa takut akan Tuhan, keadilan pemerintah, untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Indonesia tercintai Tuhan. Berkatilah bangsa Indonesia, pulihkanlah bangsa Indonesia Tuhan, sampai Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dituai dalam firman pengajaran yang benar Tuhan. Pakailah kami sekarang untuk kemuliaan bagi nama-Mu, jiwa-jiwa di sini, di Tambu, di Palu, dimanapun hari ini, sampai negara kami Tuhan benar-benar dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik, bahwa selalu kasih setia bagi kami semua. Menyerahkan kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami sepanjang hari ini, aktivitas yang dilakukan Tuhan, menyertai bungkus dan kuasa dalam-Mu Tuhan. Baik yang bersekolah Tuhan, beri keberhasilan, studi cita-cita masa depan, mencari pekerjaan, beri yang terbaik Tuhan. Yang mustahil bagi Tuhan untuk menyatakan haleluya, suatu yang indah dalam kehidupan Kau muda dan semua kami Tuhan, beri yang terbaik. Yang bekerja di sawah, di kebun, di kantor, di toko, berdagang, tempat reparasi, dan apapun sedang diusahakan, dikerjakan hari-hari ini Tuhan, kiranya membukakan jalan, bukan pintu, dibuarkan, memerintahkan berkat-Mu Tuhan, dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami semua. Khususnya juga pagi ini berdoa bagi kekasih kami Tuhan, Nenek Aldi yang berulang tahun pada hari ini, tepat pada hari ini 17 April Tuhan tahun 2023. Tuhan, kekasih kami mulai bertambah usianya Tuhan. Haleluya, semua karena kemurahan Tuhan sudah menyertai Tuhan. Kehidupan ini di usia yang bertambah, juga di usia yang semakin lanjut Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan, kesehatan Tuhan, perpanjangan umur Tuhan, terus berikan kepada kekasih kami Tuhan. Haleluya, juga berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani ditambahkan kepada kehidupan ini ya Tuhan. Haleluya, berkat dari Allah Tritunggal, berkat dari Allah Bapa, Anak Allah, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus turun Tuhan. Haleluya, memberkati kehidupan kasih kami Nenek Aldi di usia yang pertama pada hari ini. Sekali lagi berkat-berkat Tuhan, berkat jasmani rohani melimpah Tuhan nyatakan. Apapun yang menjadi pergumulan yang dihadapi hari-hari ini, banyak masalah Tuhan dihadapi, Tuhan akan menyelesaikan semua jadi baik semuanya Tuhan. Haleluya, Tuhan nyatakan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupannya ya Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati sekali lagi pribadi, berkati keluarga, anak cucu semua diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan diberkati Tuhan, berjalan semakin merintahkan berkat-Mu Tuhan, memelihara, melindungi, membela kehidupan ini yang tak berdaya ini Tuhan. Tuhan, sebagai suami yang setia, haleluya, yang selalu menyertai ya Tuhan, sampai nanti akan membawa dalam kemuliaan Tuhan untuk berbahagia selalu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai kasih setia yang abadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terutama semakin dipakai Tuhan hari-hari ini dalam pelayanan pengawalan tubuh Kristus, menjadi kehidupan semakin dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua kami juga dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bawa jiwa-jiwa datang kepadamu sampai mencapai satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, siap menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang permai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik, bahwasanya Tuhan selamanya kasih setiamu yang ajaib, yang besar, yang dahsyat, yang abadi menyertai kehidupan kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala raja, menulai dari surga, yang sudah mengasihi kami, sudah melawat kami,
Nyatakan kuasa, mujizat, kemuliaan Tuhan nyata bagi kami semua ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai, sejahtera dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambut hari yang baru ini, kami melangkah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun.